Baik, kita lanjut hadis bab yang ke-138. Ada 3 buah hadis pula. Bab tahrimi ibtida'inal kafir bis salam wa kaifiyatir raddi alaihim wa istihbabis salami ala ahli majlisin fihim muslimuna wa kuffar. Bab haramnya kita memulai mengucapkan kalimat salam kepada orang kafir dan bagaimana cara membalas salam mereka, dan dianjurkan mengucapkan salam kepada orang-orang yang berada di dalam majlis yang di dalamnya bercampur antara orang muslim dan orang-orang kafir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أطيقه رواه مسلم. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani. Apabila kamu bertemu dengan mereka di sebuah jalan, maka pepetlah mereka ke tempat yang lebih sempit. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم متفق عليه. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada ahlul kitab yang memberi salam kepadamu, maka jawablah wa alaikum. Wa an Usamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. Dari Usamah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu majlis yang di dalamnya berkumpul orang-orang muslim dan orang-orang musyrik penyembah berhala dan juga orang-orang Yahudi. Maka beliau pun memberikan salam kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi hukum bagi salam kepada keluarga dan kepada orang yang bukan keluarga awak, nah kini hukum bagi salam menjawab salam kepada orang yang tak seakidah begitu. Bersyukurnya kita Bapak Ibu, kita berada atau hidup di daerah yang homogen secara akidah. Homogen ku artinya indak bercampur, indak ada orang yang beragama selain agama Islam. Dipakan Senayan ku lah Ibu? Tak ada. Berarti kita 100% Islam atau Muslim. Syukurnya awak itu. Tetapi tidak seluruh daerah yang kondisinya seperti itu. Ada daerah yang heterogen. Heterogen kau bercampur. Ada orang Islam di situ, ada orang Kristen, ada Katolik, ada Hindunya, ada Budanya. Nah, yang kedua dua kategorinya. Ada orang orang Islam di situ sebagai mayoritas paling banyak, ada orang Islam di situ sebagai minoritas dan sedikit. Nah, secara umum ketika kita bermuamalah, berhubungan dengan orang-orang kafir, tidak semua orang kafir ko sama statusnya.
Karena kafir ko tiga lo kategorinya. Yang pertama, orang kafir disebut dengan kafir zimmi. Zimmi ko orang kafir yang lah menjadi warga negara sama jo awak. Ko status hukumnya nyo tak boleh diganggu dan kita tetap bermuamalah bergaul dengannya dengan cara dan elok. Makanya dua gereja di Bukit Tinggi dan ada pula ibadah tempat ibadah dan agama lain yang kita lihat di kampung Cina itu, tidak pernah kita dengar berita kita sebagai umat Islam mengganggu pelaksanaan ibadahnya, apalagi menghancurkan tempat ibadah. Kan nama-nama saya pun namanya zimmi, tak boleh digaduh. Kemudian ada namanya nanti kafir muahad. Kafir yang bukan warga negara sama Jawa tapi berbeza negara, tapi negaranya menjalin kerjasama damai je gitu. Kalau bahasa kininya punya hubungan diplomatik je negara awak. Siapa contohnya? Turis-turis yang datang ke negara kita, atau nyo tak turis tu, mungkin nyo sebagai diplomat atau sebagai apalah, berbisnis misalnya kan, urusan bisnis, datangnya ke negara kita, maka orang ko tak boleh digaduh. Tetap bermuamalah, bergaul jonyo dengan caronan itu. Nah, ketiga ada namanya kafir harbi. Kafir harbi ko orang yang tidak Islam, bukan Islam, benci kepada Islam, bahkan mau memerangi kaum muslimin. Nah, ikolah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu di jalan Allah, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Saya contohnya Bapak Ibu, orang Palestina je orang Israel kini, terutama je pemerintah Zionisnya. Nah, orang Yahudi Israel tadi Ibu, je orang Palestina, apakah nyoko kafir kategori pertama, kedua, atau kafir kategori ketiga? Tiga, harbi, nyeparangi, lah jalih banam, laju senjata lah, jo bom, nyujajah negara itu. Maka jo kafir-kafir yang mereka, ko prinsipnya adalah ya waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum tadi. Kalau nyo memerangi awak, kita pun wajib membela diri. Ko namanya jihad difa' nama. Jihad membela diri sendiri. Nah, kalau orang Israel ko jo orang Palestina ko Bapak Ibu, sagetek kita cerita ya kan ko sedang angin, ibarat ada orang datang ke rumah awak, penampilannya lusuh, nampak seperti butuh pertolongan awak. Yang ketuk pintu kita, pintu rumah awak, kemudian dengan wajahnya memilukan, tatapannya yang menyedihkan, kemudian dia minta tolong ke kita. Awak tuan rumah dan elok Pak Ibu, terbukakanlah pintu, kita layani sebagai tamu. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tampik laloknya disediakan, makan minumnya disediakan, keamanannya kita jamin. Lah di hari nan kampek yang sejatinya tamu ko berterima kasih ke tuan rumah, kemudian pamit pulang, tapi yang terjadi ternyata menyimpan senjata di badannya, kemudian arahkan ke awak sambil matokan
ko rumah tanah punyo ambo dan nado di rumah ko silahkan pai dari rumah. Kalau ndak abu bunuh. Nah, kira-kira ibu-ibu anan kita lakukan. Pai awak dari rumah tu. Pai saya awak. Nah, kalau mari tu pai selabo pindah. Kalau lama nanti balik lo kemari balik. Bodoh namanya kalau ada orang itu. Normalnya manusia ini lakukan. Kalau ko rumahnya hanya yang membangun atau orang gaibnya membangun dulu. Tanah ko yang punya atau orang tuanya yang telah mewariskan kepadanya puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Tiba-tiba ada orang yang lah bantu. Laba elok tuan rumah ko kayaknya kemudian mencamplok ingin membiak rumah ko, ingin membiak tanah ko, dan orang yang punya pemilik sahnya nyusi ada rumah. Nah tentu orang punya rumah tak rela. Nyobela lah. Nyobela. Karena tu haknya. Nah Israel dan Palestina tu dah ubah hari itu. Di tahun 40-an. Ya, sebelum kita merdeka itu, orang-orang Yahudi ko indak ada sampai nanaman di dunia ko di Eropah itu negara barat itu. Dibunuhi segala macam. Apalagi kalau baca sejarah, ada Jerman presidennya Hitler itu. Nyobunuhilah orang Yahudi, benci ke Yahudi. Sehingga banyaklah Yahudi ko yang berimigrasi pindah. Sianan lain namuah menerimanya Bapak Ibu. Yang namuah menerimanya adalah Khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah yang saat itu khalifahnya di antaranya adalah Sultan Abdul Hamid. Diterima elok-elok. Padahal orang Eropah itu kan agamanya Kristen tu. Yang namuah menerima siapa? Yang namuah menerima orang Islam. Pemerintahan Turki Utsmani tadi. Maka hiduplah mereka dengan tenang, nyaman di situ. Bisa berbisnis, bisa menggalih. Karena memang orang Yahudi itu banyak berbisnis hebat. Akhirnya banyaklah jadi orang-orang kaya. Nah kebetulan saat itu Bapak Ibu, Turki Utsmani itu sedang dililit utang negara. Datanglah tokoh-tokoh, pemuka-pemuka Yahudi itu menemui Sultan Abdul Hamid II tadi, menawarkan bantuan dana, bukan pinjaman. Kalau pinjaman itu kan diagih, balik lihat, tak, kau memang diagih bana, dibantu bana, dilunasi hutang-hutang kerajaan atau kekhilafahan, tapi dengan syarat tolong izinkan kami tinggal di Palestina, membuat negara khusus untuk orang Yahudi. Kecik Khalifah Abdul Hamid II, lebih kurang tanah Palestina itu bukan milik ambo, tapi milik kaum muslimin. Maka tidak berhak ambo mengizinkan kalian tinggal di situ walaupun sejengkal tanah pun. Coba lihat bu, dah ada lagi jantung, minta lagi hati minta jantung. Dah dilindungi di negara Turki itu, di Khilafah Utsmaniyah itu, minta puluh negara khusus tu di Palestina. Nah mereka kau tak terima. Maka hanya lakukan, nyo sisipkanlah agen-agen. Nyo masukkan supaya batu tujuan nyo bisa tercapai. Maka salah satu namanya Kemal Pasha itu. Yang nanti akan menjadi presiden Turki yang pertama yang menghancurkan sistem khilafah itu. Nah disitulah awal mulanya ketika Inggris menjajah Palestina, dibukalah kesempatan orang Yahudi ko masuk ke Palestina. Dengan berbagai penderitaan segala macam, ibarat tuan rumah tadi bu, orang Palestina menerimanya elok-elok. Tinggallah kita sama-sama jadi warga negara yang elok. Tapi tahun 1948 malahnya mendirikan negara seorang, kemudian menganggap Palestina itu warganya sebagai musuh. Nah kira-kira bedanya orang Israel ko bulan dulu, jo Jepang dulu, jo Inggris dulu, kan sama-sama penjajah. Kalau ada orang datang penjajah ke negeri awak, tugas awak apa? Ya melawan. Nah ada orang mengatakan Hamas tu menyerang Israel.
Kemudian Israel membalih pulau balik banyak, jatuh korban. Ia namanya perang memang itu. Kedua belah pihak pasti ada korban. Bahkan tak tutup kemungkinan jumlah korban dari kita sebagai warga negara mungkin lebih banyak. Kenapa? Kerana orang-orang tadi punya senjata yang canggih. Apakah dek kerana itu tak boleh orang ko melawan? Karenanya akan dibalik-balik. Kalau ditunggu je bila kau ada perlawanan. Jadi kadang berita kini yang kita sayangkan, ada orang yang nampak seperti pakaiannya ustaz segala macam, punya pandangan yang aneh. Kecilnya ibu-ibu, tugas orang Palestina kini tak berjihad doh, tapi hijrah, pindah. Kan itu kan ibarat orang Mali yang tiba di rumah tadi. Awak punya rumah, kemudian nyo camplok, nyo anggap tu miliknya, kemudian nyo suruh awak pindah, kemudian awak muazin. Bodoh awak tu. Ada tu oknum ustaz tu yang viral di media sosial yang punya pandangan begitu. Aneh sekali. Bahkan nyo anggap pejuang-pejuang Palestina itu, Hamas itu sebagai bikinan Israel lah, kawan orang Syiah lah, segala macam. Nauzubillahi min zalik. Dan sampai awak punya pemahaman yang mulai itu pula. Balik awak ke kaji awak balik. Salam ke orang kafir secara hukumnya tidak boleh kita yang mengawal. Kau salam kalau menyapu boleh tak? Nyapu boleh saja. Kau kalimat salam, kalimat assalamualaikum, tidak boleh. Tapi kalau menyapu awak, oi kama, itu boleh saja, kerana itu bukan salam, sekedar sapa. Tapi yang tak boleh itu assalamualaikum. Memulainya tak boleh. Kenapa? Apalagi kalau dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'ala awak akan mengucapkan keselamatan, mendoakan keselamatan, rahmat Allah, keberkahan dari Allah kepada orang yang tak iman kepada Allah. Itu prinsipnya. Awak tak boleh memulai mengucapkan salam. Tapi kalau menyapa kerana kawan kita sesama masyarakat, tentu boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, kalau nyo mengucapkan salam kepada kita, ba'a awak menjawabnya? Dua caranya bu. Kecil ulama. Yang pertama, kalau nyo mengucapkan salam ndak jaleh kalimatnya, maka kita jawablah waalaikum. Tapi kalau sabana jaleh nyo mengucapkan assalamualaikum jaleh, maka kita jawab waalaikumsalam. Kita ulangi. Kalau nyo mengucapkan salam kawak, kalimatnya tak jaleh. Assalamualaikum. Misalnya kan, kadang awak pun begitu je ke orang. Maka jawabannya waalaikum. Artinya kok seandainya nyo membaca sesuatu yang buruk maknanya untuk kita, yang buruk tu balik ke nyo balik. Kalau seandainya nyo membaca yang elok untuk awak, maka yang elok itu pun akan kembali punya ke nyo balik. Kan tak salah awak tu. Adil namanya. Tapi kalau jaleh kalimat assalamualaikum, maka kita pun menjawab dengan waalaikumsalam. Itu kecil ulama kita Bapak Ibu. Kemudian kok ada berkumpul di situ orang-orang, ada orang Muslim di situ, ada orang-orang tak Muslim di situ. Adalah seorang yang ceramah ya, atau tokoh politik atau presiden lah. Kan biasanya berkumpul banyak tu, menteri-menteri, ada yang beda agama, pejabat-pejabat beda agama. Maka boleh mengucapkan salam ala Islam kepada orang yang hadir di situ, karena itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan saja kalau nyo kalimat salam tadi yang akan mendapatkannya adalah yaitu orang-orang Muslim yang ada di dalam perkumpulan itu.
Makanya kadang di negara Indonesia kok terlalu banyak kalimat salam. Coba Bapak Ibu dengar kalau pejabat-pejabat pidato itu. Seluruh salamnya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lalu apa dia panjang ke belakangnya, ada salam orang Kristennya, ada salam orang Hindunya, ada salam orang Budanya. Yang pun tahu maknanya tidak. Padahal cie salah cukup. Ya. Kalau kita sebagai umat Islam, kau namanya kalau menurut kami toleransi yang agak kebablasan. Nah, Bapak dan Ibu, itulah secara kesimpulannya ya. Tak boleh awak mengawali mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Kalau mengucapkan salam kepada awak, dua cara awak menjawab. Kalau jaleh kalimat salamnya, kita jawab Waalaikumsalam. Kalau kurang jaleh, cukup dengan menjawab Waalaikumsalam. Apalagi kalau lah jaleh-jaleh mengucapkan salam dan buruak. Datang ada orang kafir kepada Nabi. Assalamualaikum ya Muhammad. Assam tu artinya kena racun lah ke wahai Muhammad. Kecik Aisyah. Wassalamualaikum wa la'natullahi alaik. Engkau kena racun. Tak sekedar itu, kena laknat oleh Allah. Berang Aisyah. Kau bukti Aisyah kau cinta ke Nabi. Nabi lo yang menyabar-nyabarkan Aisyah. Wahai Aisyah, jamur itu tak boleh berlebihan. Kalau engkau menemui ada orang itu, cukup jawab dengan Waalaikum. Artinya kalau nan buruknya doakan kawak, ianya buruk tu balik kenya. Kalau nan buruknya doakan inan elok, maka elok pun balik pula kenya.